jangan terlalu malam atuh. Besok. Lu pikir aja dulu. Perkenalkan, nama gue Hanif. Gue sering dipanggil Zain, tapi Zain Malika, bukan Zain Malik. Usia 16 tahun, berjalan dengan kaki dan bernafas dengan paru-paru. Tahun 2018 kemarin, gue masuk SMA. Orang bilang masa SMA itu masa yang paling menyenangkan. Tapi gue rasa gak semua anak SMA merasakan itu. Jujur, gue gak bahagia. Lo mau tahu kenapa? Pertama, gue lebih suka pelajaran bahasa. Gue punya hobi yang jarang dimiliki orang lain, yaitu menulis puisi. Tapi di SMA ini gak ada jurusan bahasa. Ya udah, akhirnya gue memutuskan masuk jurusan IPS. Tapi udah gitu bokap sama nyokap ngelarang gue masuk IPS. Mereka lebih senang gue masuk IPA, miris. Gue dipaksa masuk ke jurusan yang sama sekali gue gak suka. Kedua, kalau yang ini sih lo semua bisa lihat sendirilah kenapa gue gak bahagia. Alhamdulillah kan telat. Naik apa ke sini? Ya, enak anjir gak? Tuh, naik fitbootnya. Dia jadi Taufang. Kopi susu. Nande. Bayar buku kokom belum? Kalau yang ini namanya Rifki. Dia sama kayak Dandi, suka ngebully gue. Awas ya. Ini namanya Dandi. Gitulah, kayaknya dia ngefans sama gue. Apaan sih? Aneh guys ngerjakan PR buku bocah. Kalau yang ini teman gue, Tongfang, anak Cina yang memiliki nasib sama kayak gue, suka dibully. Gue kemana-mana bareng dia, ke toilet, ke kantin, ke tempat ayam geprek, dan pulang ke rumah bareng-bareng. Pokoknya udah jadi best friend lah kita teh. Bayalah paduli teuing. Ya anak-anak, pembelajaran hari udah selesai. Ibu mau ngasih tugas minggu depan kalian mengerjakan tugas tentang karya tulis. Karya tulisnya bebas ya, mau apa saja, mau tentang Indonesia, mau tentang kebudayaan, bebas. Minggu depan dikumpulkan dan nanti dipresentasikan satu-satu ke depan, ya. Siap? Siap. Action. Itu sepatu lupa. Ih, Cengli. Mau sih. Ih, Cengli. Oh iya, hati-hati ya. Makasih juga. Di season baik ya? Iya ya, aku gak nyangka banget. Jujur, gue gak ngerti kenapa mereka ngebully gue. Padahal dari awal masuk sekolah, gue gak pernah maling pulpen atau penghapus, narik bangku orang, atau salto di depan kelas. Kalau gak bayar uang kas sih pernah. Ibu mau geprek 2, Bu. Oke, sebentar, ah. Ini geprek. Iya, Bu. Kok pada panik aja ya? Ada apa nih? Enggak, Bu, biasa. Ada apa, Bapak, Bu? Cerita Bu. Ada apa? Sedih banget kayaknya. Enggak, biasa. Enggak, Bu, biasa, Bu. Oh, teman-teman. Iya. Iyalah, jangan ditanggapin. Ya, nama teman biasa. Dibilang apa sama temennya? Ya, jadi kayak saya dibilang si Pit itu sama teman, terus dia si Zain bilang kita sama temennya gitu. Canda kali. Kita merasa ternistakan sama teman-teman. Oh, gitu. Gini ya, kalau pandangan ibu, kita nih orang Indonesia kan beragam-beragam suku ya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning.
Ada yang mata sipit, ada mata besar, ada macam-macam ya rupa-rupa. Jadi nggak usah terlalu ditanggapin. Kalau kita Indonesia ini kan walaupun kita berbeda, tapi kan kita tetap satu bangsa, satu air ya. Nah, jangan kena itu kali sakit hati sama temannya, ya. Jadi maksud ibu tuh jangan saling mengejek tuh nggak boleh. Iya, Hitam, putih, yang penting satu kebangsaan ya. Itu yang harus ditanamkan. iya, Oke, setuju? Bu. Siap, Bu. Siap, semangat ya. Iya, Bu. Hanif, ayo bacakan karya tulisnya ke depan. Silakan. Pagi itu, aku menemui seorang pemuda yang sedang duduk di depan kelasku. Dia terkejut dengan kehadiranku. Kemudian dia bertanya, "Kau dari mana? Siapa kamu?" Aku bilang, "Aku dari Sunda dan aku adalah hamba Allah." Dia bilang, "Aku dari Cina dan aku menemui seorang pemuda yang sedang duduk di depan kelasku." Dia terkejut dengan kehadiranku. Kemudian dia bertanya, "Kau dari mana? Siapa kamu?" Aku bilang, "Aku dari Sunda dan aku adalah hamba Allah." Dia bilang, "Aku dari Cina dan aku adalah hamba Tuhan." Sejak itu kami semakin dekat. Pada suatu libur, kami jalan-jalan mengelilingi kota Bandung. Di suatu sudut di kota ini, kami menemukan sebuah gedung yang di puncaknya terdapat simbol yang menandakan identitas Indonesia. Aku bilang, "Itu gereja." Dia bilang, "Itu rumahku." Aku terdiam mendengar jawabannya. Lalu kami lanjut berjalan ketika sebuah suara dari suatu gedung kembali menghentikan apa-apa. Dia bilang, "Itu suara azan." Aku bilang, "Itu panggilan itu." Setelah aku memenuhi panggilan itu, kami melanjutkan perjalanan kami. Di suatu trotoar di kota ini, kami melihat suatu pertunjukan yang sangat menarik. Aku bilang, "Itu barongsai." Dia bilang, "Itu budaya." Lagi-lagi aku terdiam. Setelah pertunjukan itu, kami melihat seorang perempuan yang sedang menari. Dia bilang, "Itu jaipong." Aku bilang, "Itu budayaku." Sejenak kupikirkan apa yang terjadi pada hari itu. Perbedaan di antara kami sangat banyak. Suku kami berbeda, budaya kami berbeda, agama kami berbeda, dan Tuhan kami juga berbeda. Tapi kenapa kami berteman dan dekat seperti keluarga? Jawabannya ada di depan kelasmu. Tergantung di atas, kata-katanya sulit untuk terlihat. Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak berikan tepuk tangannya kepada Hanif karena sudah selesai membacakan hasil karya tulisnya. Ya, tepuk tangan. Tampang minta maaf ya. Di dalam situasi penuh keberagaman, di sana terdapat keindahan dan kekuatan. Karena perbedaan bukanlah malapetaka, perbedaan justru membuat kita jadi kaya. Bukankah keindahan jarang dibentuk oleh satu warna? Bukankah kekuatan datang saat kita bersama-sama? Jika kebersamaan membuat kita luar biasa, mengapa harus kita saling mencurigai sesama? Merayakan keberagaman bukan berarti kita kehilangan jati diri. Kita tetap bisa bergandengan tanpa harus kehilangan ciri. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, seperti pelangi yang terbit selepas hujan.
Begitulah harusnya spirit Indonesia